Semua suara saya terdengar? Terdengar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. All my sisters and brothers in OIC Youth Organization, Brother Toha Aihan, the President of OIC Youth, and Brother Shafi Effendi, the President of OIC Youth of Indonesia chapter, and all ladies and gentlemen, the big family of OIC Youth in Turkey, in Indonesia, and Malaysia, and all over the world. Your Excellency, Ambassador Johan Asun, and Your Excellency, the Minister of Youth and Sport of Palestine, Your Excellency Jibril Ayub, and all our participants in this very important meeting in this night. Actually, I would like to speak in maybe in Arabic or maybe in English, but I prefer to speak in Indonesian language. I know there's a good translator to translate everything you want to talk about. And I understand that the majority of the participants are Indonesian also. Then I think it's better if I deliver my speech in Indonesian. Besides that, you know well that there is not there is such the regulation that all of Indonesian government and parliament, when they are in Indonesia, they have to speak in Indonesian language. If I'd like to deliver my speech in Indonesian language, and I believe that the translator will translate it very good and very well in maybe in Arabic or also in English. Jadi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia, selain karena memang saya kira mayoritas pesertanya juga dalam bahasa Indonesia ya, dan ada sedikit exitnya gitu ya, ada undang-undang tentang bahasa yang mengatur para pejabat kalau di Indonesia bicara dengan bahasa Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini tema yang selalu amat sangat dipentingkan, membicarakan tentang masalah perkembangan Palestina dan sikap generasi muda terhadap Palestina dan sikap kita semuanya terhadap Palestina. Jadi sangat dipentingkan karena hari-hari ini terutama kita sedang berada dalam kondisi yang sangat satu pihak kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang memperingatinya dulu dijadikan oleh Sultan Salahuddin Ayyubi sebagai sarana untuk membangkitkan gairahnya umat ya dan izahnya umat untuk mengalahkan pasukan salib untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa dari penjajahan kalangan pasukan salib. Dan dengan memperingati Maulid, Sultan Salahuddin Ayyubi kemudian berhasil ya membangkitkan gairah umat, membangkitkan kebudayaan umat, membangkitkan keberanian umat untuk kemudian memenangkan jihad, mengusir para penjajah, mengusir para salibis dan membebaskan Masjidil Aqsa dan membebaskan Palestina. Dalam kondisi semacam inilah kita rekan-rekan dari Perhimpunan Pemuda OIC menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan dalam waktu bersamaan kita melihat bagaimana kemudian dunia sedang sangat dihebohkan dengan peristiwa di Perancis. Bagaimana Presiden Macron begitu luar biasa membela kepentingan dari mereka-mereka yang menuhankan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, tapi sekaligus tidak bebas berekspresi kalau itu bicara tentang masalah Yahudi. Di Perancis diberlakukan undang-undang antisemitisme dan bahkan belakangan anti-Zionism. Konon bebas berekspresi, termasuk berekspresi menistakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Perancis atau orang di Perancis berbicara mengkritik Yahudi, itu terkena pidana. Jadi kebebasan berekspresi ini ternyata ya hanya untuk kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kepentingan politik mereka. Begitu terkait dengan haknya umat Islam, itu tidak berlaku. Ini tentu tidak fair dan tidak adil gitu ya.
Dan kemudian ketika mereka kembali menghidupkan tentang masa karikatur Nabi Muhammad, api kembali mereka nyalakan, ya muncullah asap-asapnya, muncullah kasus-kasus yang kita semuanya menolak. Kita semuanya menolak terorisme, radikalisme, pembunuhan, itu kita semuanya tolak. Tapi itu semuanya kan reaksi atas aksi yang mereka buat. Ya, seandainya mereka tidak mempergunakan dalih kebebasan berekspresi dan kemudian tidak konsisten karena mereka tidak bebas berekspresi untuk mengkritik Yahudi gitu ya. Kemudian mereka melakukan mengkriminalkan dan kemudian terjadi tindakan kriminal itu, dan kemudian Presiden Macron bukan kemudian mendudukkan masalah, tapi malah memanas-manasi ya, dengan menyebut Islam dan umat Islam dan menyebutkan Islamofobia, menyebutkan terorisme Islam, Islamofobia pada ujung akhirnya. Padahal seandainya Presiden Macron mengikuti keputusan dari Peradilan HAM Eropa yang bersidang di Strasbourg pada tahun 2018. Jadi di Strasbourg itu ada salah satu kota di Perancis, pusat daripada Peradilan HAM Eropa, ada di Strasbourg di Prancis itu. Mereka waktu itu menyidangkan kasus pelecehan terhadap Nabi Muhammad yang terjadi di Austria. Jadi seorang perempuan menghina Nabi Muhammad dengan menyebutnya sebagai pedofilia, dan kemudian dihukum di Austria. Dia tidak puas dengan vonis itu, kemudian dia mengadu ke Mahkamah HAM Eropa di Strasbourg. Dan Mahkamah HAM Eropa menyidangkan kasus ini, dan keputusannya adalah bahwa menghinakan atau menghina tokoh agama dan agama itu sudah melampaui batas kebebasan berekspresi. Dan bahkan menghina agama itu diputuskan bahkan oleh Dewan HAM PBB sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM. Jadi harusnya Presiden Macron yang mengetahui bahwa masalah ini sangat sensitif, harusnya dia merujuk kepada keputusan dari Mahkamah HAM di Strasbourg di Prancis untuk menyetop dan menghentikan ini, karena menghina Nabi Muhammad adalah bukan kebebasan berekspresi, dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Dewan HAM PBB yang menegaskan bahwa menghina tokoh agama, apalagi Nabi, adalah justru pelanggaran HAM. Seandainya itu dilakukan oleh Presiden Macron, ya kegaduhan ini akan selesai. Tidak akan terjadi kemudian peristiwa-peristiwa yang mengikutinya, termasuk juga boykot itu tidak akan terjadi, karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi apinya kalau dimatikan maka tidak ada asap. Sayang sekali Presiden Macron bukannya menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan prinsip HAM yang diputuskan oleh pengadilan HAM tadi itu, tapi bahkan beliau malah ikut memanas-manasi, kita tidak akan balik kanan, kita akan terus, ini adalah prinsip dasar kita. Prinsip dasar yang mana? Karena ternyata itu tidak berlaku bagi orang Yahudi gitu ya. Karena itu bahkan bertentangan dengan keputusan daripada peradilan HAM. Jadi saya mengatakan masalah Palestina ini kemudian menjadi dibuat untuk kemudian dilupakan dengan peristiwa-peristiwa yang dimunculkan ini. Sambil juga kemudian dalam bentuk yang lain terjadilah beragam peristiwa yang lain yang juga membuat perhatian publik menjadi terpecah yang lain. Isu terkait dengan perang dingin dan mungkin akan menjadi perang panas ya antara Amerika dengan China. Dalam konteks kita di Indonesia jadi semakin mencolok ketika Menteri Pertahanan Indonesia datang ke Amerika Serikat dan kemudian Menteri Luar Negeri Amerika datang ke Indonesia, dan mereka tegas menyampaikan agar Indonesia dalam tanda kutip berpihak kepada kepentingan kepada Amerika Serikat melawan China. Jadi tentu menjadi isu yang juga sangat hangat ya di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara. Ya. Masalahnya menjadi juga semakin tajam dengan kemudian situ ada faktor Malaysia, ada faktor Vietnam, ada faktor Filipina, dan itu pun juga menjadi masalah yang juga tidak sederhana. Belum lagi ditambah dengan perkembangan terkait dengan masalah Palestina itu sendiri. Beberapa negara sudah menyatakan untuk membuka hubungan diplomatik secara lengkap ya dengan Palestina. Ya, di situ ada Emirat, ada Bahrain, dan kemudian belakangan ada Sudan dan seterusnya. Tentu ini menjadi bagian daripada yang membuat perhatian terhadap masalah Palestina menjadi
menjadi semakin bercabang-cabang. Belum lagi ditambah dengan fakta tentang bagaimana isu Palestina ini dalam konteks kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat juga menjadi bagian dari yang pastilah Donald Trump maupun juga Joe Biden pasti juga ingin mendapatkan dukungan dari lobi Yahudi, dan itu pasti akan memberikan sekian banyak konsesi untuk kepentingan Yahudi, dan dalam ini adalah kepentingan Israel. Sekalipun Joe Biden mencoba untuk mendekati umat Islam dengan beragam pernyataan-pernyataannya, tapi pastilah tidak akan meninggalkan kepentingan Israel, karena begitulah tabiat daripada Amerika Serikat. Dan yang terakhir tentu adalah kasus yang kaitannya dengan COVID-19. Ini pasti sesuatu yang membuat permasalahan ini menjadi masalah Palestina menjadi perhatian ke sana, menjadi fokusnya menjadi terbelah karena memang seluruh dunia sedang terkena COVID-19. Apakah ini adalah memang pandemi atau plandemi? Ada yang mengatakan ini adalah plandemi. Ini memang adalah satu pandemi yang direncanakan, artinya sesuatu yang tidak natural, tapi ada yang merencanakan terjadinya pandemi ini, plandemi gitu ya. Apapun, tetapi yang jelas ini kemudian membuat perhatian fokus kepada masalah Palestina menjadi terbelah ke dalam banyak isu. Sementara di lapangan kita tahu bagaimana Israel terus ya melakukan tindakan-tindakan untuk kemudian mengokohkan hegemoninya. Gaza yang tetap terus diisolasi dan diserang, dan kemudian mereka mengabaikan resolusi PBB dengan tetap membiarkan jadinya Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, ibu kota Israel, dan bahkan Netanyahu mengatakan bahwa akan menjadikan ibu kota Yerusalem itu seluruhnya adalah ibu kota Israel, dan tidak ada istilah Yerusalem Timur untuk ibu kota Palestina. Dan mereka tetap terus melakukan pembangunan pemukiman di tepi barat maupun juga di daerah-daerah pendudukan Israel, yang itu semuanya bertentangan dengan kepentingan resolusi PBB. Jadi saya mengatakan permasalahannya memang menjadi sangat rumit, sekalipun memang dari sisi Palestina seluruh perkembangan ini justru menghadirkan Palestina yang berkomitmen untuk bersatu, baik terkait dengan masalah perjuangannya maupun juga penolakan terhadap seluruh perkembangan yang ada. Bahkan mereka merasa dikhianati dengan beragam perkembangan yang ada. Untuk mereka sepakat untuk mengadakan pemilu yang dipercepat dan lain sebagainya. Ada hal yang kemudian diharapkan itu menjadi hikmah positif, tetapi apakah itu akan cukup untuk mengatasi seluruh isu yang berkembang ini? Ini adalah sebuah tantangan yang harus juga dijawab oleh saudara-saudara kita di Palestina dan kita yang di luar Palestina untuk ikut menjadi bagian dari solusi dan ikut mendoakannya. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Tentu saja kita di Indonesia mempunyai beragam pegangan yang sama dasar. Saya beberapa kali dihubungi atau dalam dialog yang beragam tokoh, dan mereka mengatakan, dan ngapain juga kita Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Itu negara-negara Arab sudah mulai banyak membuka hubungan dengan Israel. Saya bilang ya, tidak semua negara Arab membuka hubungan dengan Israel, tapi Indonesia adalah negara berdaulat, dan kedaulatan Indonesia jelas menegaskan bahwa dirinya bebas dan aktif, dan kita dibingkai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menegaskan di alinea pertamanya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena segala bentuk penjajahan adalah tidak sesuai, harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan itu. Nah, ini sikap dasar, dan itulah yang kemudian pernah dinyatakan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah menyatakan ketika Bung Karno tidak mau mengundang Israel menjadi peserta dalam konferensi Asia Afrika tahun 55, dan Bung Karno hanya mengundang perwakilan dari Palestina, Syekh Al-Amin Al-Husaini, dan kemudian ketika dalam penyisihan untuk Olimpiade sepak bola dunia tahun 1959-1960, Bung Karno lebih memilih untuk tidak ikut di dalam babak penyisihan kalau harus melawan dengan Israel. Bahkan beliau kemudian menyampaikan pidatonya amat sangat lugas bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Ungkapan yang sangat jelas, dan saya katakan kepada para tokoh kita bahwa pimpinan kita adalah
Bung Karno. Kita adalah Indonesia negara berdaulat dan kita mempunyai arahan dari Undang-Undang Dasar, kita mempunyai sikap yang sangat jelas yang terus diikuti oleh presiden-presiden berikutnya, yaitu sikap dari Bung Karno yang menegaskan bahwa selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Karena memang kita akan lihat bahwa beberapa negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel, seringkali kan alasannya adalah ya kita tidak mungkin bisa menghadirkan perdamaian di Palestina kalau kita tidak punya hubungan langsung dengan Israel. Mari kita lihat fakta bahwa ada dua negara yang sudah lama membuka hubungan dengan Israel, yaitu Mesir dan Jordan. Mesir dan Jordan sudah lama membuka hubungan dengan Israel. Apakah yang kemudian bisa dihadirkan oleh Mesir dan Jordan untuk kepentingan Palestina? Justru semakin lama bukan semakin kokoh eksistensi Palestina, malah semakin dipersempit, semakin dihilangkan, semakin dalam perspektif ya hak-hak mereka semakin tidak bisa terpenuhi, dan Israel semakin hegemonik. Dulu tidak pernah ada cerita tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sekarang ibu kota Israel menjadi Yerusalem, dan belakangan bahkan Israel dengan pongahnya mengatakan bahkan Yerusalem Timur pun tidak diberikan untuk Palestina. Jadi teori bahwa tidak bisa menghadirkan perdamaian kecuali berhubungan dengan Israel ternyata terbantahkan secara langsung dari hasil hubungan Israel dengan hubungan Mesir dan Jordania dengan Israel. Mereka sudah lama membuka hubungan dengan Palestina, dengan Israel, dan hasilnya tidak ada yang menghadirkan kebaikan bagi Palestina. Gaza tetap diisolasi. Itu terjadi pada saat mereka mempunyai hubungan dengan Israel. Maksud saya ketika Palestina, ketika Mesir dan Jordan mempunyai hubungan dengan Israel. Tapi ternyata Palestina dibelah menjadi dua, ada di Gaza, ada di Ramallah, dan mereka tidak bisa mengatasi hal itu. Terlalu banyak masalah yang kemudian justru semakin lama semakin merugikan Israel. Jadi dalih bahwa tidak bisa menghadirkan damai di Palestina kecuali dengan membuka hubungan dengan Israel ternyata dibantahkan oleh hasil begitu lamanya Mesir berhubungan dengan Palestina, dan Mesir dan Jordan berhubungan dengan Palestina, dan ternyata berhubungan dengan Israel, dan ternyata tidak ada hasilnya bagi kepentingan Palestina. Jadi secara Indonesia demikian, kita punya sikap yang jelas baik secara konstitusi maupun juga secara politik, gitu ya. Dari apa yang kemudian dihasilkan melalui membuka hubungan damai, ternyata juga demikianlah yang telah dihadirkan oleh Mesir dan juga sudah dihadirkan oleh Israel. Kalau kita lihat juga belakangan kan selalu kemudian orang menyebut tentang pemberantasan terorisme, pemberantasan radikalisme, dan seterusnya. Kita akan lihat bahwa negara yang sudah punya hubungan damai dengan Israel juga ternyata tidak bisa menghentikan akar masalah daripada radikalisme dan terorisme. Apa itu akar masalah radikalisme dan terorisme? Ya, penjajahan Israel. Penjajahan Israel inilah yang menjadi akar dari radikalisme, dari terorisme. Mereka lah yang memulai penyebaran terorisme dan radikalisme. Israel didirikan dengan terorisme dan radikalisme Haganah, dan kemudian kelompok-kelompok yang kemudian terorisme Israel dan bahkan terorisme negara Israel itu bahkan semakin merajalela dan bahkan bisa menghadirkan veto dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Terorisme ini ternyata tidak bisa dikoreksi, termasuk oleh negara-negara yang sudah punya hubungan dengan Israel, Mesir, dan Jordan. Sehingga kalau publik termasuk di Perancis bicara tentang terorisme dan lain sebagainya, ya induk daripada terorisme yaitu penjajahan Israel terhadap Palestina, ya semakin lama bukan semakin membaik, semakin lama malah semakin menyesakkan, semakin lama semakin berat, semakin lama semakin canggih, semakin represif, semakin banyak korbannya. Dan itu artinya adalah bahwa kalau kita ingin melawan dan mengkoreksi terorisme dengan sesungguhnya, ya salah satu di antaranya adalah harus mengkoreksi tentang keberadaan daripada Israel yang adalah negara teroris itu. Dan itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh dua negara yang sudah mempunyai hubungan diplomatik dalam waktu yang lama dengan Israel. Dan terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa ke depan tentu saja
peta yang akan sangat dinamis ya. Karena tadi peristiwa antara Amerika dengan China kita belum tahu nanti bagaimana ujung akhirnya begitu ya. Dan kemudian peristiwa yang terjadi di Prancis bagaimana ujung akhirnya kita masih belum bisa menyimpulkan secara definitif karena memang permasalahannya semakin merumit juga karena peristiwa ini juga di satu pihak malah juga menyatukan ya, banyak pihak di negara-negara Arab gitu ya. Banyak pihak yang kemudian di luar kasus ini mereka berseberangan, tapi dalam kasus ini mereka bersatu. Gitu. Ini tentu juga sangat menarik kalau kemudian kasus Macron ini kemudian malah menyatukan negara-negara Arab dan atau bangsa-bangsa Arab atau bangsa-bangsa Islam. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa jadi model untuk kemudian menyatukan perjuangan umat untuk kepentingan Palestina, membebaskan Masjid Al-Aqsa, menghadirkan eksistensi daripada umat yang ujung akhirnya seperti pernah disampaikan oleh Presiden Rajab Tayyip Erdogan ketika beliau membuka Hagia Sophia, beliau menyampaikan dari Hagia Sophia maka akan dibuka juga lah Masjid Al-Aqsa. Jadi bisa saja dari peristiwa yang kemudian menghadirkan gonjang-ganjing ya hubungan umat Islam dengan Prancis, dan di situ ada Erdogan, di situ ada boykot dari negara-negara Arab, di situ ada pernyataan yang sangat tegas dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam ya. Bisa jadi ini justru menguatkan untuk kemudian seperti yang disampaikan oleh Rajab Tayyip Erdogan menjadi pintu juga untuk kemudian bisa dibawa kepada menguatkan posisi umat untuk membantu Palestina, menyelamatkan Palestina agar Palestina tidak semakin dijajah oleh Israel, agar kemudian Yerusalem bisa dikembalikan menjadi ibu kota Palestina. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini dan selamat melanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.